Bayangkan, di era jet tempur, rudal balistik, dan tank modern, dua negara justru terjebak dalam perang parit, serangan gelombang manusia, kawat berduri, dan penggunaan senjata kimia. Pemandangan yang seharusnya hanya ditemukan dalam buku sejarah Perang Dunia I justru kembali terjadi pada dekade 1980-an. Selama hampir 8 tahun, Iran dan Irak saling mengirim jutaan tentaranya ke medan tempur. Ratusan ribu orang tewas, jutaan lainnya terluka atau mengungsi. Kota-kota berubah menjadi puing, ladang minyak terbakar, hingga kapal-kapal dagang diserang di Teluk Persia. Namun ketika perang berakhir, perbatasan kedua negara hampir tidak berubah. Mengapa banyak sejarawan menyebutnya sebagai perang paling mirip dengan Perang Dunia I setelah tahun 1945? Dan bagaimana konflik ini membentuk politik Timur Tengah hingga saat ini? Inilah kisah perang Iran-Irak, salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah modern. Tahun 1979, Iran mengalami perubahan besar. Revolusi Islam menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dan membawa Ayatullah Ruhollah Khomeini ke tampuk kekuasaan. Bagi banyak negara di kawasan, perubahan ini bukan sekedar pergantian pemerintahan. Revolusi tersebut membawa gagasan politik dan keagamaan baru yang membuat para pimpinan di negara tetangga khawatir akan meluasnya pengaruh Iran. Di Irak, Presiden Saddam Hussein melihat situasi itu sebagai peluang sekaligus ancaman. Ia menilai Iran sedang berada dalam masa transisi dan militernya melemah setelah revolusi. Di sisi lain, kedua negara telah lama berselisih mengenai wilayah perbatasan, terutama jalur air strategis Shat al-Arab yang menjadi akses penting menuju Teluk Persia. 22 September 1980, Irak melancarkan serangan udara ke pangkalan-pangkalan Iran, disusul invasi darat dalam skala besar. Saddam Hussein memperkirakan perang akan selesai dalam hitungan minggu. Awalnya, pasukan Irak memang memperoleh kemajuan. Beberapa kota perbatasan berhasil direbut. Namun perkiraan itu ternyata keliru. Iran mampu menghimpun perlawanan besar. Tentara reguler, garda revolusi, dan para relawan bergerak mempertahankan negara mereka. Pada 1982, sebagian besar wilayah yang sempat direbut Irak berhasil direbut kembali. Sejak saat itu, perang berubah menjadi konflik berkepanjangan tanpa kemenangan yang menentukan. Inilah bagian yang membuat perang ini begitu terkenal. Alih-alih menjadi perang bergerak yang cepat, garis depan berubah menjadi sistem pertahanan parit yang panjang. Tentara menggali lubang perlindungan, kawat berduri dipasang di mana-mana, ladang ranjau membentang luas, dan serangan demi serangan hanya menghasilkan kemajuan beberapa ratus meter dengan korban yang sangat besar. Dalam banyak operasi, Iran menggunakan serangan infanteri dalam jumlah besar untuk mencoba menembus pertahanan Irak. Sebaliknya, Irak mengandalkan parit, artileri, tank, dan pertahanan berlapis. Kondisi itu mengingatkan banyak pengamat pada front barat dalam Perang Dunia I, ketika kedua pihak terjebak dalam kebuntuan selama bertahun-tahun. Ketika kebuntuan terus berlangsung, perang menjadi semakin brutal. Irak menggunakan senjata kimia seperti gas mustard dan agen saraf terhadap pasukan Iran. Penggunaan senjata tersebut juga menimpa warga sipil dan komunitas Kurdi di Irak, sehingga menuai kecaman internasional. Di saat yang sama, kedua negara saling meluncurkan rudal ke kota-kota besar. Penduduk sipil menjadi sasaran tidak langsung. Anak-anak tidur di tempat perlindungan, sekolah ditutup, hingga rumah sakit penuh korban. Periode ini kemudian dikenal sebagai War of the Cities, ketika perang tidak lagi terbatas di garis depan.
Pertempuran kemudian meluas ke laut. Kapal tanker minyak yang melintasi Teluk Persia mulai diserang. Tujuannya adalah melemahkan ekonomi lawan. Namun akibatnya jauh lebih besar. Harga energi dunia bergejolak. Negara-negara besar meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di kawasan untuk melindungi jalur perdagangan internasional. Konflik yang awalnya hanya melibatkan Iran dan Irak kini memiliki dampak global. Perang ini juga menjadi arena persaingan geopolitik. Irak memperoleh dukungan dalam berbagai bentuk dari sejumlah negara Arab, sementara beberapa negara Barat memberikan bantuan tertentu kepada Irak pada periode tertentu. Iran yang relatif lebih terisolasi setelah revolusi Islam tetap memperoleh dukungan terbatas dari beberapa negara seperti Suriah dan Libya. Akibatnya, konflik terus berlangsung karena kedua pihak masih mampu mempertahankan kemampuan militernya. Memasuki 1988, kedua negara mulai kelelahan. Ekonomi hancur, korban terus bertambah, moral pasukan menurun, dan tidak ada lagi harapan realistis untuk meraih kemenangan mutlak. Akhirnya, Iran dan Irak menerima gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598. Pada 20 Agustus 1988, perang resmi berhenti. Perbatasan kedua negara pada dasarnya kembali seperti sebelum perang dimulai. 8 tahun peperangan pun berakhir tanpa perubahan wilayah yang berarti. Meski perang berakhir, dampaknya tidak ikut menghilang. Irak keluar dari perang dengan utang yang sangat besar. 2 tahun kemudian, Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Keputusan itu memicu Perang Teluk pada tahun 1991. Bagi Iran, pengalaman perang membentuk doktrin keamanan yang lebih menekankan kemampuan rudal, pengembangan jaringan sekutu regional, dan strategi pertahanan berlapis. Banyak analis menilai dinamika keamanan Timur Tengah saat ini masih dipengaruhi oleh warisan konflik Iran dan Irak. Perang Iran-Irak menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu membuat peperangan menjadi lebih singkat. Justru ketika strategi buntu, politik tidak menemukan jalan keluar, dan kedua pihak menolak mengalah. Perang dapat berubah menjadi konflik panjang yang menguras manusia, ekonomi, dan masa depan. Selama hampir 8 tahun, ratusan ribu orang kehilangan nyawa dan jutaan lainnya kehilangan rumah dan harapan. Namun ketika asap terakhir menghilang, tidak ada pihak yang benar-benar bisa menyebut dirinya sebagai pemenang. Yang tersisa hanyalah luka yang terus membentuk sejarah Timur Tengah hingga hari ini.